mengucapkan Pancasila, warga Marta Singa dipimpin oleh Profesor Nadar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kerakyatan yang dipimpin. Oh, ini nyumbang nggak? Oh, karena saya ini baru ngerti ya. Ini pengantin orang tua. Kok semuanya masuk ke orang tua? Pengantinnya miskin dong. Pak tipis temen ya? Apa? Ngisi? Cek? Oh loncang, kok cek apa? Paling saya ketemu. Orang sini kalau nyumbang ikhlas apa enggak? Oke, kalau ikhlas sekarang silakan Anda nyumbang, besok gantian Anda mantu, nggak usah disumbang. Oke? Wong nyata nih ngarep, berarti orang ikhlas. Tapi saya yakin ini yang tuan rumah pasti sukses. Buktinya apa? Istrinya gemuk. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tujuan pernikahan itu apa? Satu, litas kunu, supaya kita nyaman. Maka dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Andri pakaiannya Tiwi pakaiannya Andri. Yang namanya pakaian itu yang menyesuaikan. Apa sih tujuan orang berpakaian? Untuk menutup aurat. Dalam filsafatnya apa? Untuk saling menutup aib. Maka saya sampaikan kepada kalian berdua, jangan pernah ngumbar aibmu di media sosial. Enggak semua orang suka dengan masalahmu, suka menertawakanmu, iya. Nanti jam 10 malam Andri belum pulang, Tiwi bikin status di Facebook, aku kedinginan nih. Wah. Nadar komentar, tak temeni po. Iya. Taufan ikut komentar, aku ikutan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya menasihati kedua mempelai. Kok minggat di sini ya? Oh, di depan. Iya, ya Allah, ya Allah. Kamu dari mana habis kelon ya? Iya. Sing lanang Garwan, yang wadon Fitrianingsih. Kamu suka di bawah? Oh, iya. Ya, kedua mempelai akan saya nasihati. Kok sumuk temen ya? Apa? Oh, memang sumuk ya? Oh. Sumuk banget inyongnya, bener. Apa? Kacamata? Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kacamatanya copot. Gue bakat nyopot kacamata, celananya copot. Ini aku cowok apaan? Saya copot kacamata, jada pingsan tahu. Apa? Kurang ajar. Jadi manuknya nganggur, kurang ajar. Emangnya kalau nganggur kamu mau? Aku yang nggak mau. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan susu kada luar sana. Kecangkemit dene manuknya nganggur. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, Mas Andri dan Mas Darwan, satu hal saya ingatkan. Begitu kalian akad nikah untuk meminang istrimu, untuk menikahi istrimu, saya terima nikahnya. Di situ pernikahan disebut sebagai perjanjian yang sangat berat. Misakon holidon. Kenapa? Karena pernikahan mulai itu tidak hanya disaksikan oleh manusia, tapi disaksikan oleh Allah beserta malaikatnya. Maka saya sampaikan, ibadah yang paling berat itu, yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Kenapa?
Karena sholat cuma sebentar, apalagi kelasnya sholatin nadar. Mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat rampung sholat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Ibadah yang paling dibenci oleh setan bukan puasa, karena hanya sehari, paling pol 16-18 jam. Ibadah yang paling dibenci oleh setan bukan haji. Saya berulang kali haji hanya 12 hari pulang. Saya doakan orang Mertasinga mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibadah haji dan umroh, urung rampung cangkeme kesusu. Amin. Nadar pengen mati. Endi wong mau ya? Hah? Guse ganteng ya mesti. Janda bae nafsu. Nah, ini perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena ibadah yang paling dibenci oleh setan itu, Nduk, Mas, ternyata adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena pernikahan itu seumur hidup. Makanya Darwan dan Adrian, siapa? Darwan dan Andri, Anda saya kasih tahu, nikah itu seneng, tapi tolong jangan seneng menikah. Setuju Ibu? Keren lagi si Darwan karo Andri. Gus Miftah kan biasanya memberikan nasihat pernikahan kepada para artis. Atta Halilintar sama Aurel nikah, yang nasihati saya. Anang Asanti saya. Deddy Corbuzier Sabrina saya. Ria Ricis saya. Via Valen saya. Kemarin Yani Inka saya. Berarti pernikahan kalian sekelas pernikahannya Atta Halilintar. Bedanya kalau Atta Halilintar disiarkan langsung TV, ini YouTube. Kalau pernikahan Atta Halilintar amplopnya jelas, di sini nggak jelas, itu saja. Jadi nanti si Fitri terus TV, oh pernikahanku kayak Atta Halilintar. Nah, begitu akad nikah dilaksanakan dengan 2 saksi, maka dia anak-anak ya segera menikahi. Gak usah khawatir kamu gak punya uang macem-macem. Alah, santai saja, nikah itu murah. Yang mahal gengsi. Kalau cuman sekedar sah, berangkat ke AUA gratis, atau ngundang Pak Kiai tolong diijabkan sah. Makanya para cewek, kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, kalau kamu mencintaiku Mas, pilih satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Karena kalau jalan sendiri namanya zomblo. Makanya para jomblo ingat, Allah menciptakan 360 sendi untuk manusia, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Kalau saya dulu nikah itu karena kepepet. Matang bisa matane. Cangkeme santai. Masa matang bisa. Emangnya aku cowok apaan? Cangkeme bosok temen ya. Masa matang disit. Emangnya aku ngacengan. Kok getingan. Masa matang disit. Yang dimaksud dengan kepepet itu, saya itu pengen menikah usia 25 tahun, derek Kanjeng Nabi. Tapi saya kepepet 24 tahun sudah menikah. Gara-gara apa?
Sebelum dulu saya menikah, saya sudah sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Lah ada kiai bilang kayak kiai, alah Gus, urung tahu rabi kok ngandani wong rabi. Belum pernah menikah kok nasihati orang menikah. Kemudian saya jawab, di sini yang ngurusi orang mati namanya apa? Kayim. Saya bilang, ya apa-apa, buktinya kayim, urung tahu mati budal ke jenazah. Saya bilang, apa kayim itu modar diset? Anak kayim. Oh dia, pantes, rupanya kayak keranda ya. Hidup kayim. Kayim ini keren. Kayim sama polisi penting mana? Polisi mati yang bungkus siapa? Lurah sama kayim penting mana? Lurah mati yang bungkus siapa? Kayim mati bungkus dewek. Hai kayim. Biasanya kayimnya udah tutut nembe wong mati kayaknya. Si mati kayak ini cangkem. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, begitu kalian menikah, nak, yang laki-laki otomatis mendapatkan sebutan baru, suami. Perempuan otomatis mendapatkan sebutan baru, istri. Apa itu suami? Akan saya jelaskan setelah minum degan berikut ini. Anakku haus. Ya Allah, sedotannya keplek-keplek kayak dia ya. Kayak manukin nadar ya. Apa bedanya Gusuna karo nadar? Ya, make kabel. Tapi contoh, make kabel ini bawahnya. Kalau Gusuna kayak mic putih kayak kita, tegap. Wah, nadar kayak dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa itu suami? Ini harus didengarkan sama Darwan sama Andri. Suami itu kepanjangannya adalah surga untuk anak maupun istri. Berarti apa? Suami yang baik itu adalah suami yang mampu menyurgakan istri dan anak-anaknya. Makanya nyuwun sewu, Mas Darwan, Mas Andri. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Tanggung jawab terbesar itu di imam apa di makmum? Di imam. Makanya makmum itu enak, ikut saja perilakunya imam. Artinya apa? Kalau imam pengen dihormati sama makmum, jadilah imam yang memang pantas untuk dihormati. Kenapa? Karena barisan makmum itu bisa lurus atau tidak tergantung perintah imam. Itulah alasan kenapa kalau kita mau sholat, imam disunahkan membaca kalimat sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan shofnya di dalam sholat. Kenapa? Karena hitam putihnya makmum tergantung kelakuan imam. Artinya apa? Perempuanmu seperti apa, Mas Darwan, tergantung perilakumu sebagai seorang imam. Ibu ingat, laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum, betul? Makmum yang baik adalah yang patuh kepada imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Makmum yang baik manut kepada imam. Imam yang baik diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu?
Mbok kayak bojone inyong. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Mate. Le, role modelmu jadi wong lanang. Cukup kamu contoh akhlaknya Nabi kepada perempuan. Apa dikatakan? Ma akraman nisa ilal karim wa ma'ahanahunna ilal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Ayo, woi. Maka kalian berdua ingat, kata Gus Miftah, tetaplah anggap pasanganmu sebagai manusia. Pasanganmu bukan malaikat yang benar terus. Pasanganmu bukan setan yang salah terus. Maka mohon maaf, kalau Tiwi, kalau Fitri pengen punya suami benar terus gampang, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Tapi sebaliknya, kalau bapak-bapak istrinya salah terus, saya curiga jangan-jangan istrinya iblis. Maka kamu ingat, pasanganmu itu manusia. Artinya apa? Iso bener, iso salah. Makanya kalian harus ingat filosofi manusia. Manusia itu asal katanya sama dengan tanah, ardun. Mohon maaf, manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa, Li? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah. Tanah itu diinjak-injak tidak berontak. Tanah itu dikencingi tidak pernah emosi. Tapi Anda tahu, tanah itu didiamkan semakin lama harganya semakin mahal. Maka kalian belajarlah dari tanah. Banyak ngalah, banyak menerima. Orang yang suka ngalah, ikhlas dan ridho, nilainya akan semakin mahal di hadapan Allah. Ada yang bertanya sama saya, Gus, kalau manusia itu dari tanah suka ngalah, kenapa ada manusia yang suka marah-marah? Apakah manusia yang suka marah-marah terbuat dari tanah? Iya, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kalau orang suka nakut-nakuti, tanah kuburan. Kalau orang sombong, tanah tinggi. Kalau orang suka ngaji kayak Gus Miftah, tanah suci. Kalau suka belanja kayak ibu-ibu, tanah abang. Yang suka galau kayak mbak-mbak, tanah longsor. Apa kau paham yang bunyi baik kasih duit? Nah cilik ngajinya tak kayak duitnya, nggak cilik-cilik. Aku duit anyar. Tapi wis tua jaluk-jaluk. Ibu-ibu mau? Koyo aku bojomu. Besok gede pengen jadi apa? Jawab. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi kiai? Oh, jadi kayim. Mana kayimnya? Oh, kayimnya juga dikasih uang. Kayim 1.000. Kayim, ini kayim. Mana lagi kayimnya? Kok kayim kabeh ya? Waduh, mulai pengajian bangkrut ya ini. Ini bengok inyong bujune kayim. Nah, ingat, anggaplah pasanganmu tetap sebagai manusia. Pasanganmu bukan malaikat yang selalu benar, pasanganmu juga bukan setan yang selalu salah.
Tapi manusia dicipta kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Makanya apa? Ingat quote Gus Miftah pertama hari ini. Pasangan yang benar-benar bertahan, pasangan yang bertahan, bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang selalu berusaha untuk saling mencocokkan. Maka Gus Miftah bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya. Hei Andri, rungokne. Malah bunga-bungan baik. Kan aku jadi ingin. Tapi ya apa-apa. Karena ibadah nikah itu berat, makanya semua yang dilakukan suami istri itu berpotensi pahala. Contoh, itu si siapa Fitri ngambung tangannya si Darwan, wih pahala. Kayak ngambung Hajar Aswad, ayo aja diambung, ayo diambung, ambung tangannya bojomu. Nah, itu baru tangannya, apalagi yang lainnya, ya. Loh, oh udah diajari wis pinter, oh, atau udah berpengalaman? Kayak katanya nafsu banget sama aku ya. Kamu baik, kayak mesti sing lanang cepet mati. Lah primen tak cepet mati, ngeyelnya kayak iya. Kan sing lanang stres. Anak bojo cangkeme cerewetnya kayak iya. Kenapa perempuan cerewet? Karena tercipta dari Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Beda laki-laki, diem Adam. Menang untuk Hawa. Selain itu, kenapa perempuan cerewet? Karena mulutnya dua. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan di sini ya, keselaku. Ayo selawatan. Kok selawatan tua-tua temen ya? Ini berarti Kayem Group. Batu cincinnya Pak Kayem, batu nisan. Nadar. Ini tak kayak dar, ini dar. Khusus Nadar tak kasih uang 200.000 kalau hafal Pancasila. Aduh. Siap? Namanya Nadar siapa? Nadar toh? Mentok. Umurnya pira? 60 persis. 60 persis ya, setahun lah. Oh. Masih punya istri? Sudah. Masih. Anaknya berapa? Satu. Rasa ngajeng ya? Satu tok anaknya. Di sini apa dia? Rokok, masya Allah. Duitnya pira dia? Kosong. Ya Allah, Satu bagian rokok. Ayo. Mengucapkan Pancasila. Harus bisa. Mengucapkan Pancasila, warga Marta Singa dipimpin oleh Profesor Nadar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kerakyatan yang dipimpin. Miknya kok mati miknya? Coba miknya hidup nggak? Sudah hidupkan. Ulangi Pancasila. Pancasila. Satu. Pelan-pelan ditelangi. Diikuti yang hadir. Oh ya.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijak kedaulatan. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. 5. Keadilan sosial bagi rakyat seluruh. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan gue. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Kok cewek? Cowok kan burung. Ya burung. Burung kok cewek keprimen. Ya burung. Neng omah duwe TV apa ora? Ora duwe. Ya tuku dhewe. Rusak ini. Oh. Loro, papat, 5, 6. Itu apa duitnya? Oh enggak, dia tuku slot, walah slot gitu. Slot primer. Ya mending 200.000 iki 500. Tujuan rokok. Jadi rokok. Ya, karena pulang ya. Kemarin saya pengajian di Semarang. Lumayan ya Nadar ya. Loh, malah nubruk siapa ya? Oh saudara. Kemarin saya pengajian di Semarang, ada orang saya kasih 200.000, orangnya pulang setruk. Tolong panitia, saya dieditkan tadi ya. Nanti tak posting di Instagram saya. Nah, ada orang kentir namanya Nadal. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijak. Ganjil toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun dalam pernikahan itu ibadah. Guyon londo itu ibadah. Suami istri guyon itu pahalanya lebih besar daripada orang iktikaf di Masjid Nabawi. Kamu mau ke Nabawi bayar 30 juta, 40 juta. Cukup guyon di rumah. Makanya kalau Gus Sina pulang istrinya tidur, cangkeme ngiler, tak ada ember cangkeme. Iya. Nah, suami yang baik, surga untuk anak maupun istri. Dicontoh akhlaki Kanjeng Nabi, Mas Darwan, Mas Andri. Nopo? Sing cilik-cilik mawon, yang gampang ditiru. 1. Mas Andri sama Darwan. Kanjeng Nabi itu membahagiakan istrinya dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, memanggil dan menyebut istrinya dengan lakop atau julukan yang membuat bahagia istrinya. Contoh, Kanjeng Nabi itu memanggil Siti Aisyah dengan sebutan Ya Humairo. Wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu orangnya cantik, kulitnya putih, kalau tersenyum pipinya merah. Alise buntut kalau jengking, irunge bongkok seminde, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu mertasinga, miji timun, neng timun tua turodok bosok. Pertanyaan saya untuk Mas Darwan, kamu besok memanggil Mbak Fitri dengan sebutan apa?
Nama? Masa nama nggak romantis temen ya? Nyebut nama siapa? Masa Fitri? Kurang romantis.